Pernahkah kalian membayangkan seumur hidup dikurung sendirian di sebuah ruangan gelap, tanpa cahaya, tanpa suara, tanpa sentuhan manusia lain? Kedengarannya seperti cerita horor ya, tapi ini adalah kisah nyata yang dialami oleh seorang pemuda bernama Kaspar Hauser. Ceritanya begitu misterius dan tragis, sampai hari ini pun masih menjadi teka-teki besar dalam sejarah Eropa. Pada suatu hari di tahun 1828, warga kota Nuremberg, Jerman, digemparkan oleh kemunculan seorang remaja laki-laki yang aneh. Cara berjalannya kaku, seperti bayi yang baru belajar melangkah. Dia hampir tidak bisa berbicara, hanya menggumamkan beberapa kata yang tidak jelas. Pakaiannya lusuh, dan di tangannya ada sepucuk surat misterius. Surat itu ditujukan kepada seorang kapten kavaleri yang isinya meminta sang kapten untuk merawat anak itu atau menggantungnya. Aneh kan? Pemuda ini kemudian dikenal sebagai Kaspar Hauser. Dari penyelidikan terungkap sebuah fakta yang mengerikan. Sejak kecil, Kaspar hidup dalam sebuah sel kecil yang gelap gulita. Dia tidak pernah melihat wajah manusia, tidak pernah merasakan sinar matahari, dan makanannya hanyalah roti dan air yang diletakkan di dekatnya saat dia tidur. Dunianya hanya sebatas 4 dinding sempit. Dia bahkan tidak tahu cara berdiri atau berjalan dengan benar, karena seluruh hidupnya hanya dihabiskan dengan duduk di lantai tanah. Ketika akhirnya dibawa ke tengah masyarakat, dunia adalah tempat yang benar-benar baru dan menakutkan baginya. Suara lonceng gereja membuatnya kesakitan. Cahaya lilin membuatnya terpesona, sekaligus ngeri. Dia harus belajar segalanya dari nol, mulai dari makan dengan sendok, berbicara, membaca, hingga memahami konsep sederhana seperti warna dan bentuk. Bayangkan, kita belajar semua itu saat balita, sementara Kaspar baru mengalaminya di usia remaja. Banyak orang yang bersimpati dan mencoba membantunya. Seorang guru bernama Georg Friedrich Daumer bahkan mengadopsi dan mengajarinya dengan sabar. Perlahan tapi pasti, Kaspar mulai menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Dia belajar berbicara dengan lancar, menulis, bahkan melukis. Ingatannya sangat tajam. Meskipun pemahamannya tentang dunia masih seperti anak kecil, dia sering bertanya hal-hal yang bagi kita sangat mendasar, seperti mengapa pohon bisa tumbuh atau dari mana datangnya mimpi. Namun, seiring ketenarannya yang menyebar ke seluruh Eropa, misteri tentang asal-usulnya semakin dalam. Siapakah Kaspar sebenarnya? Mengapa dia dikurung begitu lama? Banyak teori bermunculan. Salah satu yang paling populer adalah teori bahwa Kaspar sebenarnya adalah seorang pangeran dari keluarga bangsawan Baden yang sengaja disingkirkan dari tahta. Teori ini didukung oleh beberapa kemiripan fisik dan juga fakta bahwa ada pihak-pihak misterius yang sepertinya tidak ingin identitas Kaspar terungkap. Kehidupannya yang sudah tragis harus berakhir lebih tragis lagi. Suatu hari, Kaspar ditemukan terluka parah akibat tusukan di sebuah taman. Sebelum menghembuskan napas terakhir, dia mengaku diserang oleh orang tak dikenal yang memberinya sebuah tas. Di dalam tas itu ada sebuah pesan yang ditulis dengan aneh, seolah-olah sengaja dibuat untuk membingungkan. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu pasti apakah dia dibunuh ataukah dia melukai dirinya sendiri karena depresi berat. Kematian Kaspar Hauser meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Kasus ini menjadi simbol dari kekejaman manusia dan misteri yang tak terpecahkan. Kisahnya telah diadaptasi ke dalam banyak buku dan film, salah satunya oleh sutradara terkenal Werner Herzog. Kisah Kaspar Hauser mengingatkan kita betapa pentingnya interaksi sosial dan kasih sayang
dalam perkembangan seorang manusia. Apa yang akan terjadi pada jiwa kita jika kita tumbuh dalam isolasi total? Kisah Casper adalah sebuah cermin gelap yang menunjukkan sisi lain dari kemanusiaan. Hingga kini, makamnya masih ada dan sering dikunjungi orang. Tulisan di nisannya berbunyi, "Di sini terbaring Casper Hauser Teke-Teki. Pada masanya kelahirannya tidak diketahui. Kematiannya misterius." Sebuah akhir yang sangat pas untuk kehidupan yang penuh dengan tanda tanya. Bagaimana menurut kalian? Apa teori yang paling kalian percaya tentang asal-usul Casper? Coba tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa.